Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, melayani. Apa kabar? Luar biasa, aku diberkati. Berkah dalam semua. Ada sukacita, Joy, 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 joy. Sukacita, 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 oi, oi. Sukacita, 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 oi, oi. Yeay. Oke, hari ini kita ketemu lagi di channel YouTube kita, apa Mbak? Bonaventura. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan BKSN. Apa tuh Mbak BKSN? Bulan Kitab Suci Nasional. Itu diperingati setiap bulan September. Oke, di BKSN kali ini ada 4 pertemuan. Apa aja itu Mbak Anas? Pertemuan pertama itu bertemakan Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Lalu untuk yang kedua, Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Yang ketiga, Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, Yesus bersahabat bagi mereka yang bertobat. Oke, langsung aja kita mulai pertemuan pertama kali ini. yang mulai ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Dan sebelum kita mulai acara BKSN-nya, kita berdoa dulu yuk. Mau pakai apa? Jari jempol. Oke, siapkan dulu jempolnya. Ya, 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tangan di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2,
anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan membaca kitab suci. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak untuk pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah jauh beberapa mil dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriaklah karena takut. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke atas perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di atas perahu itu menyembah dia dan berkata, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Hari ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius, di mana dalam cerita tadi kita melihat bahwa terkadang murid-murid Yesus pun merasa bimbang dan merasa takut ketika melihat dari jauh Yesus berjalan di atas air. Lalu kemudian apa yang diucapkan murid-murid Yesus saat itu ketika melihat Yesus berjalan di atas air? Apakah? Nah, ada hantu. Sampai segitunya ketika melihat Yesus dianggap itu adalah hantu. Sama halnya dengan kita, mungkin jika Tuhan Yesus tiba-tiba hadir di hadapan kita, mungkin kita akan mengucapkan hal yang sama, bahwa itu hantu, seperti itu. Namun ternyata disitulah Tuhan Yesus melihat bahwa ada ketidakpercayaan dalam diri kita. Lalu Petrus mengatakan, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air juga." Nah, sama halnya Petrus juga menginginkan bisa melakukan hal yang sama kalau memang itu adalah Tuhan Yesus. Jadi ketika Petrus ini turun, kemudian apa yang terjadi? Sebenarnya Petrus percaya ya, karena dia hampir juga berjalan di atas air. Namun ketika melihat angin yang besar saat itu, dia mulai goyah, dia mulai bimbang, dan akhirnya yang terjadi adalah dia jatuh ke dalam air. Karena dia panik, mungkin karena tidak bisa berenang ya kak ya, jadi dia panik gitu. Kemudian dia minta tolong sama Tuhan Yesus, "Yesus tolong aku," seperti itu. Lalu Yesus mengatakan, karena saat itu si Petrus ini sudah mulai tenggelam dan meminta tolong, Yesus mengatakan, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Harusnya kita tidak boleh bimbang, kita tidak boleh cemas, kita tidak boleh khawatir. Nah, akan kalau disamakan atau dihubungkan dengan masa sekarang ini ya COVID gitu loh. Kadang kita menjadi panikan karena COVID.
Benar, memang Tuhan melindungi kita, namun bukan berarti kita terus sok-sokan keluar tanpa masker ataupun tidak menjaga protokol kesehatan dengan baik, apalagi yang belum divaksin. Nah, dan kita itu tentunya harus percaya sama Tuhan, benar, tapi kita tetap harus menjaga diri kita dimanapun. Nah, di sini ada satu gambar, lalu kemudian kalian bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar, yaitu pertanyaannya adalah dari gambar ini ya, silahkan dilihat dulu gambarnya. Pertanyaannya adalah, siapa saja yang ada di gambar itu? Itu pertanyaan yang pertama ya. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan dan dikatakan oleh orang-orang yang ada di gambar itu? Silahkan kalian perhatikan gambarnya terlebih dahulu, lalu kemudian kalian bisa menjawab dua pertanyaan ini di kolom komentar di bawah ya, di YouTube channel Big Bonaventura tentunya. Silahkan dijawab terlebih dahulu pertanyaan itu, lalu kakak-kakak pendamping akan melihat jawaban-jawaban kalian. Siapapun jawabannya yang paling tepat dan benar, yang paling aktif selama BKSN ini, nanti akan dapat sesuatu yang menarik dari kakak-kakak pendamping. Nah, pantengin terus ya channelnya Big Bonaventura selama 4 minggu ini. Tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik, nanti akan ada sesuatu yang spesial untuk kalian. Yuk kita lanjut ya Kak. Tadi Mbak Rindi sudah membacakan cerita Injilnya dan Mbak Agatha sudah sedikit mengulang. Sekarang ada pesan penting untuk kalian yang bisa kalian nanti wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengar cerita tentang Yesus yang berjalan di atas air dan tentang Yesus yang menolong Petrus yang hampir tenggelam karena kurang percaya kepadanya. Dari kisah tadi jelas sekali bahwa Tuhan Yesus ingin agar semua muridnya percaya kepadanya. Kalau kita berseru dan memohon pertolongan kepada Tuhan, Ia pasti akan menolong kita. Misalnya, bila ada kesulitan saat belajar dalam menghadapi ujian, hendaknya kita berdoa kepada Tuhan Yesus, lalu kemudian mohon berkat-Nya agar kita bisa belajar dengan baik. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita. Kita harus senantiasa mengingat perkataan Tuhan Yesus. Apa perkataannya Tuhan Yesus ketika para muridnya takut? Apa Kak? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, kadang ada pertolongan dari orang-orang terdekat kita. Ya jangan takut, gak ada niat jelek kok dari mereka. Mereka berniat membantu kita, kita menerima pertolongan itu dengan senang hati ya. Dengan senang hati, karena kadang pertolongan kita itu tidak hanya dari orang-orang dalam satu rumah kita, tapi juga dari orang-orang di luar yang mau membantu kita. Seperti itu. Teman-teman sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, kita sudah bernyanyi, mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan renungan Tuhan hari ini. Sekarang kakak-kakak pendamping akan mengajak kalian untuk menerapkan pesan Tuhan Yesus dalam kehidupan kalian. Apa sih pesan yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita? Yuk Kak, yuk bisa minta tolong. Nah, pesan Tuhan pada kesempatan hari ini adalah ketika Yesus mengulurkan tangannya kepada Petrus, saat itu juga Yesus menghapus semua keraguan dan ketakutan Petrus. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan ketika ada teman yang kesulitan untuk memahami pelajaran? Terus ketika ada teman yang mengalami gangguan saat belajar, mengalami gangguan internet pada saat belajar, apa sih yang bisa kita lakukan? Contohnya adalah teman kita susah untuk memahami pelajaran, kita bisa belajar bersama. Kita bisa bertukar kesusahan apa sih yang nggak bisa dipelajari, nggak bisa dikerjakan. Di saat teman kita mengalami gangguan internet atau rumahnya itu sangat-sangat susah sinyal gitu, kita tuh bisa menghubunginya lewat telepon atau SMS. Kita bisa membantunya juga, kita bisa datang ke rumahnya, tapi ingat harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke doa permohonan. Berarti itu menandakan perjumpaan kita hari ini hampir selesai.
Tapi kita bisa berjumpa lagi di minggu selanjutnya. Full ya, ingat ya, tiap minggu ada video BKSN. Yuk kita siapkan hati kita untuk berdoa. Marilah kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah perlindungan kami. Bantulah keluarga kami bila mengalami kesulitan. Marilah kita mohon. Doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kasih-Mu besar kepada kami. Sertailah kami dalam belajar selama pandemi ini. Kami mohon. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, buatlah kami selalu sehat dan segar, serta selalu bersemangat dalam beraktivitas sehari-hari. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, demikianlah doa-doa kami, harapan-harapan kami. Kiranya Engkau mengabulkannya, sehingga kami dapat mampu belajar di tengah pandemi ini, dan kami tetap dapat sehat terus, sehingga dapat beraktivitas memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhusus Tuhan, apa pesan di dalam BKSN hari ini dapat kami serap dengan baik dan kami dapat mewujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami juga bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Tuhan, bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Marilah kita satukan segala doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. BKSN pada minggu hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan lagu. Mari kita berdiri bersama.